Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib dan isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali berjumpa dalam majelis ini, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan barokahnya kepada kita semuanya. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada seluruh para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikut hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah pada penghujung bab tentang termasuk kesyirikan orang yang beramal soleh yang dia harapkan keduniaan saja. Kita membahas hadis yang terakhir, yaitu yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab sahihnya, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'isa abdud dinar, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul dirham, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Yaitu hancurlah, artinya binasalah para hamba dinar, binasalah hamba dirham, binasalah hamba khamisah pakaian, binasalah hamba khamilah selimut. In u'tiya radiyah, ketika dia diberikan dia merasa ridha. Ketika dia mendapatkan keduniaan itu, dia diberikan, dia ridha. Wa in lam yu'ta sakhita, kalau dia tidak diberikan dia marah. Ta'isa wan takasa, maka dia akan menjadi akan menjadi binasa. Wa idza syika fala intaqasha, maka untuk orang seperti ini, maka ketika dia tertimpa atau tertusuk duri, dia tidak akan mampu melepaskan duri tersebut dari dirinya sendiri. Kemudian tuba li abdi akhidin bi inani farasihi fi sabilillah, sungguh sangat beruntung seseorang hamba atau seorang manusia yang menjadikan tali kendali pada seekor kuda yang digunakan untuk fisabilillah. Ash'atha ra'suhu, rambutnya kusut. Mughbaratan qadamahu, kakinya berdebu. In kana fil hirasah, kalau dia diberikan posisi sebagai penjaga, kana fil hirasah, dia akan menjadi seorang penjaga. Wa in kana fis saqah, apabila dia akan dijadikan sebagai orang yang saqah, yaitu orang yang paling belakang barisannya, kana fis saqah, maka dia berada paling belakang. Idista'zana, kalau dia minta izin, lam yu'zan lahu, dia tidak akan mendapatkan izin. Wa in syafa'a lam yushaffa, kalau dia minta syafaat tidak akan diberikan syafaat tersebut. Hadis ini sebenarnya sudah kita bahas pada kesempatan yang lalu. Cuman insyaallah kita akan mengambil kesimpulan dalam hadis ini. Kita akan ringkas secara mungkin secara cepat, yaitu bahwasanya di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan binasa. Dalam riwayat yang lain dikatakan ini Nabi sedang berdoa. Dalam riwayat yang lain Nabi dikatakan bahwasanya dalam penafsiran yang lain dikatakan ini sebuah pernyataan. Sebenarnya sama saja, apakah itu doa atau apakah itu pernyataan, sama saja. Intinya Allah akan membinasakan orang-orang yang menjadi hamba dinar. Nah, hamba dinar di sini menunjukkan bahwasanya ada hamba-hamba dunia, istilahnya hamba uang. Ya. Yang dia cari hanya uang, yang dia dicari hanya harta. Ya, yang dia lakukan hal ini karena dia melakukan ibadah, ya, jadi melakukan ibadah soleh
tapi ibadah yang dia lakukan hanya untuk mendapatkan dunia, bukan lillahi ta'ala. Murni hanya ingin mendapatkan hal itu saja. Maka Rasul mengatakan dia akan hancur, dia akan binasa. Begitu juga hamba dirham, sama. Nah, mata uang ini adalah, kenapa mata uang ini yang dipakai? Karena memang mata uang ini yang beredar saat itu. Ya, maka tentu kita tidak bisa mengelak. Oh, di sini Rasul tidak menyebutkan rupiah, berarti aman. Tidak, tapi ini adalah sebagai contoh al-ula. Inilah yang menjadi contoh. Jadi di zaman itu karena dinar ya dinar. Maka celaka pula orang-orang yang penyembah hamba rupiah, hamba dolar, hamba rial dan sebagainya. Dan kita masuk sebagaimana Rasul katakan begitu juga, ta'isa abdul khamisah, ta'isa abdul khamilah. Khamisah adalah pakaian, khamilah adalah selimut. Ini menunjukkan tentang fasilitas. Ada orang yang melakukan ibadah dengan hanya tujuan untuk mendapatkan fasilitas. Mungkin dia tidak dapat uang, tapi dia bisa mendapatkan fasilitas yang plus. Ya, jadi kalau saya bekerja di sini atau saya melakukan ini, saya akan dinaikkan jabatannya, fasilitasnya, saya dapat mobil, saya dapat rumah, genap. Ya, dengan tujuan ibadah yang dia lakukan murni. Kemudian Nabi SAW mengatakan, maka untuk orang yang seperti ini, ketika dia melakukan sesuatu maka tujuannya hanya dunia. Ketika dia mendapatkan dunia itu senang, senangnya luar biasa. Tapi kalau tidak dapat, ya padahal dia melakukan amal soleh dengan mengharapkan keduniaan, tidak dapat, dia merasa apa? Yu'ta sakhita. Dia menjadi marah, maka celakalah. Kemudian dan merugilah. Wa idza syika fala intakosha. Untuk orang yang seperti ini, yang selalu hanya ingin mengandalkan keduniaan, yang dia cari hanya keduniaan dalam amal solehnya, ketika dia tertimpa duri saja, padahal duri, kalau kita lihat duri adalah sesuatu yang sangat kecil, sesuatu yang sangat mudah. Tertimpa duri saja, dia tidak akan mampu melepaskan dirinya sendiri. Saking mengandalkan keduniaan, saking mengandalkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan kekuatannya dia bukan kepada Allah, tapi kekuatannya hanya kepada ini. Hanya di sini kekuatannya. Ketika ini hilang, sudah. Maka tertimpa, Rasul mengatakan dia tertimpa duri saja, dia tidak mampu melepaskan untuk dirinya sendiri. Ini celaka. Kemudian Rasul mengatakan lagi, sungguh sangat beruntung seorang hamba yang dia pekerjaannya hanya sebagai tukang untuk pegang kendali kuda, kan ada talinya itu, ya tali kusir itu. Seorang hamba beruntung dia bekerja seperti ini, tapi kudanya dipergunakan untuk fisabilillah. Nggak main-main, kudanya untuk digunakan fi sabilillah. Ya kalau sekarang kita bawa mungkin lagi ngebersihi tank dan sebagainya. Walaupun walaupun pekerjaannya hanya seperti yang dikatakan Rasul, abdin, seorang hamba. Tapi pegangannya adalah tali kusir kuda ini digunakan untuk fisabilillah. Maka Rasul katakan ash'asa ra'suhu, rambutnya kusut. Kemudian apa? Mughbaratan qadamahu, kakinya berdebu. Ini menunjukkan bagaimana, mohon maaf, kotornya pekerjaannya. Kalau secara kasat mata, kotor kerjaannya. Saya rasa mohon maaf kalau seperti ini tidak ada bos seperti ini. Jarang. Artinya jarang bos seperti ini. Bos itu Masya Allah ya bersih pakaiannya. Ya insya Allah seperti itulah, bersih pakaiannya, bahkan kutu jatuh meleset langsung di sini di bajunya. Ya jarang, artinya jarang, tapi ada insya Allah yang seperti itu ada. Cuman di sini Rasul jadi pada umumnya ini adalah pekerjaan yang kalau mohon maaf tanda kutipnya kotor, rambutnya kusut dan sebagainya. In kana fil hirasah, perhatikan Nabi SAW mengatakan orang yang seperti ini ya,
Kalau dia seandainya dia diletakkan menjadi seorang penjaga, dia siap menjadi penjaga. Kalau dia diletakkan wa in kana fis saqah, kalau dia diletakkan menjadi orang yang barisannya paling belakang. Ini jihad, masalah jihad. Ya, jadi masalah jihad dia diletakkan paling belakang. Padahal kalau bisa dalam jihad fisabilillah paling depan, kan gitu, langsung ketemu sama musuh. Ini ditaruh di paling belakang. Ya. Wa in kana fis saqah kana fis saqah, dia tetap kalau diletakkan di belakang dia tetap mau di belakang, enggak ngeyel. Idista'zana, biasanya orang seperti ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena mohon maaf pekerjaannya kasar, bagiannya mohon maaf bagian-bagian bawah lah. Kalau dalam istilah kapal pesiar paling bawah kali, jarang ketemu sama tamu. Ya. Kalau orang seperti ini minta izin, enggak mungkin dikasih izin. Kalau dia minta syafaat, minta dispensasi, enggak mungkin dapat dispensasi. Tapi Rasul katakan di awal hadis, beruntung orang seperti ini. Maksudnya apa? Kita lihat. Orang Islam itu atau orang beriman itu berusaha menjaga amanah yang diberikan. Apapun pekerjaannya. Mungkin bagi kita remeh, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia adalah sesuatu yang sangat besar. Di hadapan kita. Rasul mengatakan tadi apa? Rambutnya kusut, kakinya berdebu. Remeh bagi kita, tapi subhanallah itu sangat berarti sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam jihad fisabilillah, apapun posisi kita, dimanapun kita diletakkan, ingat itu sangat berguna. Dan mohon maaf istilahnya, kalau kita lihat Khalid bin Walid, ya, ketika saat itu di zamannya Abu Bakar, beliau yang berada di depan, beliau menjadi panglima. Kemudian meninggal Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, diganti oleh Umar. Ketika zamannya Umar, beliau menjadi pasukan biasa, bukan panglima. Tapi bagaimana? Apakah beliau langsung artinya mengelak, saya orang dulu panglima sekarang kok cuman jadi pasukan? Tapi karena ini jihad fisabilillah, dimanapun diletakkan hanya bisa mengatakan sami'na wa ata'na. Karena dalam posisi jihad kita tidak tahu, ya artinya tidak terlalu melihat. Yang penting kita bisa ikut jihad fisabilillah. Dan yang menjadi poin penting dalam hal ini adalah dia mampu menjaga amanah dimanapun posisinya, apapun jabatannya. Maka beruntunglah orang yang seperti ini. Ini kesimpulan dari hadis ya. Ingat bahwasanya segala sesuatu yang mungkin secara kasat mata kita terasa kasar, tapi ingat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia bisa menjadi besar, tergantung apa yang dia lakukan. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah ketika itu beliau mau ke masjid, tanya sama sahabat, itu biasa ibu-ibu yang biasa nyapu di sini mana? Oh, dia sudah meninggal ya Rasulullah tadi malam. Terus Rasul tanya, kenapa kamu tidak ngasih tahu saya? Ya karena sudah malam ya Rasulullah, jadi kita segera kubur. Maka Nabi SAW datang ke kuburannya menyolakannya. Masya Allah. Kalau kita mungkin kayaknya apa sih tukang sapu? Tapi subhanallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat luar biasa. Jangan melihat kasarnya. Ya seandainya sekarang kita masjid ini saja, kalau ndak ada yang nyapu, ternyata subhanallah kita melihat kecil rasanya, kayak tukang sapu itu kecil. Tapi ketika ndak disapu ini masjid, mohon maaf semuanya ngerumuk. Semuanya akan ya mulai berbicara, ini mana ini takmir masjidnya? Kok ndak ada, masjidnya kotor, musolanya ini ya. Tapi subhanallah ternyata tukang sapu ini penting. Dan disinilah ingat dalam posisi apapun itu, asalkan dia jihad fisabilillah, apalagi semacam kita sekarang ladang dakwah dan sebagainya, kita punya organisasi dalam ladang dakwah, dimanapun kita diletakkan itulah posisi yang terbaik. Pegang amanah itu kuat, jangan pernah khianat. Ketika dia khianat, itulah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati-hati dia bisa kebalikan dari hadis tadi. Ta'isa abdud dinar.
binasa hamba dinar. Ternyata yang dia kejar bukanlah lillah, tapi dia kejar adalah dunia. Nah, ini mungkin hadis yang terakhir dalam bahwasanya orang melakukan ibadah tetapi harapannya hanya dunia, berarti dia juga melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah. Yaitu bab yang orang yang mentaati ulama dan pemimpin atau penguasa dalam fi tahrimi ma ahallallah, yaitu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Baik. Dalam judul kali ini adalah subhanallah ya, yaitu mentaati ulama dan umara. Ya, fi tahrimi ma ahallallah, yaitu taat kita mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, begitu juga menghalalkan apa yang Allah haramkan. Faqad ittakhadhahum arbaba, maka dia sesungguhnya menjadikan orang tersebut atau pemimpin, jadi yang berkuasa atau yang menjadi ulama itu, maka itu dijadikan sebagai arbaban. Apa itu arbaban? Sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi mentaati mentaati sesuatu yang Allah mentaati jadi pemimpin atau mentaati yang berkuasa atau ulama dalam hal apa yang Allah haramkan, kemudian sama dua orang ini dikatakan halal. Kemudian yang Allah haramkan, yang Allah halalkan, sama dua orang ini dikatakan halal. Artinya mengikuti, mentaati dalam kemaksiatan. Maka bagaimana ini? Wal murad bil ulama. Apa yang dimaksud dengan ulama dalam hadis ini? Atau itu taat ya. Ulama yaitu al ulama'u bi syar'illah. Ulama yang disebut dengan ulama itu adalah yaitu orang yang berkompetensi, memiliki ilmu dalam bidang syariat Islam. Ini namanya ulama. Hati-hati, bedakan. Karena mohon maaf di zaman kita saat ini Masya Allah banyak bermunculan orang yang mohon maaf sekali, orang yang hanya bisa berbicara di atas mimbar lalu dikatakan sebagai ulama. Hati-hati. Orator itu kan adalah orang yang pandai bicara. Kalau seperti ini dijadikan patokan ulama harus bisa bicara, pandai bicara, mohon maaf, orator itu masih kalah dengan tukang obat. Ya. Makanya dikatakan al ulama'u yaitu apa? Bisyar'illah, orang yang alim tentang syariat Allah. Maka kalau kita lihat dalam pelajaran usul fikih, siapa sih yang bisa dikatakan ulama itu? Apakah harus syaratnya 30 juz? Apakah harus syaratnya harus hafal hadis-hadis ya, Bukhari, Muslim dan sebagainya? Apakah harus berbagai macam? Cuman di sini kalau kita lihat ya dalam pelajaran usul fikih, siapa yang disebut dengan mujtahid atau ulama itu adalah orang yang betul-betul memahami Al-Qur'an itu secara baik. Begitu juga hadis secara baik, dia paham ilmu syar'i, dia paham tentang ilmu tafsir. Bedakan ilmu tafsir dengan tafsir. Hadis dengan ilmu hadis. Fikih dengan usul fikih. Dia harus paham tentang bahasa Arab, nahwu, shorof. Mohon maaf kalau kita bahasa Arabnya baru hanya kenal rokhis. Masya Allah ya. Apa rokhis? Murah, dalam urusan belanja saja kita paham. Ini kan sudah hati-hati ya. Maka harus paham. Jadi seorang ustaz atau seorang kiai dan sebagainya, seorang ulama harus paham tentang ilmu-ilmu seperti ini. Kenapa? Ini berkaitan dengan syariat Allah. Jangan salah, mohon maaf, jangan sampai menghukumi sesuatu yang memang dia tidak punya ilmunya. Dia tidak pernah belajar, dia tidak pernah duduk
Mohon maaf, sekarang kan Masya Allah sekarang banyak pesantren, kita punya anak-anak sekarang pesantren. Itulah salah satu cara mendidik anak agar menjadi ulama. Salah satu cara, bukan berarti mutlak, artinya salah satu cara kalau kita pingin anak kita menjadi seorang ulama. Kenapa syaratnya? Dia harus belajar. Makanya kita lihat para ulama terdahulu gurunya jelas. Siapa gurunya? Periwayatannya jelas, hadisnya kan jelas. Dari sini jelas. Sehingga apa? Enak, runtutannya enak jadi ulama. Tapi mohon maaf sekarang, subhanallah, kalau kita lihat hadis-hadis Nabi SAW mengatakan bahwasannya ilmu ini akan dicabut. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana ilmu ini kok bisa dicabut? Bagaimana caranya mencabut ilmu? Dicabutnya ilmu dengan cara dimatikannya para ulama. Kemudian apa? Akan muncul al ulama, ya, al ulama usu, ulama yang buruk. Kemudian Rasul katakan apa? Dhalla wa adalla. Ulama ini sesat dan menyesatkan. Ini parah. Kalau sesat sendiri, tapi kalau menyesatkan sudah ngajak orang. Ini yang bahaya. Rasul SAW sudah sampaikan. Cuman inilah, mohon maaf, hati-hati, karena banyak orang, mohon maaf, yang orator dan sebagainya, yang pandai berbicara, akhirnya apa? Belajar naik ke atas mimbar. Ya akhirnya mohon maaf, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Karena Allah lah yang yang menjadi tempat kita untuk memohon perlindungan. Kita mengatakan, bukan ingin mengatakan si A, si B dan tidak. Cuman bahasa hadis ini bagaimana dikatakan secara umum, tidak menunjuk seseorang, agar kita terus berhati-hati. Maka ulama di sini adalah al ulama bi syar'illah, yaitu ulama yang paham tentang ilmu syariat. Kemudian apa? Wabil umara. Kemudian apa itu umara? Ulul amri al munaffidhuna lahu. Ulul amri itu adalah yaitu pemegang kekuasaan. Al munaffidhuna lahu, yang akan menjalankan syariat. Seakan-akan di sini bergandengan antara ulama dengan umara, antara yang berkuasa dengan ulama. Jadi ulama inilah yang artinya, mohon maaf, istilah posisinya ulama ini adalah di belakang umara. Sehingga hukum-hukum yang muncul yang akan ditegakkan oleh amir, yang ditegakkan oleh yang berkuasa di sini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung ulama inilah yang akan membisikkan, oh ini hukumnya seperti ini, hukumnya seperti ini. Tinggal ini yang sekarang, oh ini stempel, oh ini harus yang kita harus laksanakan. Ketika ulama dan umaroknya bersatu. Kalau ini pecah, hancur semua. Kalau ini pecah, apalagi kedua-duanya ngelewe. Ya, satu aja pecah, satu aja ya, sudah hancur, apalagi kedua-duanya. Yang satu ke timur, yang satu ke mana? Kalau ke barat kan kayaknya masih bagus itu. Ya. Akhirnya hancur. Maka dari itu di sini dikatakan ulul amri al munafidu. Ulul amri lah yang bagian eksekutifnya. Dialah yang akan melaksanakannya. Wa hadha sinfani humal madhkurani fi qoulihi ta'ala. Maka dua sifat inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat An-Nisa ayat 59. Allah taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Ini Masya Allah, ayat ini masyhur. Apalagi menjelang ya. Jadi ayat ini kalau kita lihat asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini dikarenakan ketika itu Nabi SAW mengirim pasukan, ya, dan menjadikan salah seorang dari pasukan itu dari kaum Ansor dijadikan seorang pemimpin. Maka turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil
minkum, disuruh mentaati pemimpin. Maka ketika artinya pasukan ini berjalan di tengah jalan, maka pemimpinnya mengatakan, Masya Allah, dia mengatakan, ini kan Rasul tadi perintahkan kamu agar taat kepada aku. Sekarang semuanya cari kayu bakar. Ya, cari kayu. Semuanya akhirnya jalan, ngambil kayu bakar. Diperintahkan kayu itu sekarang harus dibakar. Setelah dibakar, apinya sudah besar, maka semua pasukannya disuruh masuk ke dalam api. Maka ya artinya terjadi berbantahan. Kok disuruh masuk situ? Kan disuruh taat sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada yang ya istilahnya nyeletuk, wah ini untuk keluar dari api itu harus tanya sama Rasul dulu. Akhirnya mereka ya artinya dengan singkat cerita dalam Ibnu Katsir itu mereka pergi, artinya bertemu dengan Rasul mengatakan, baru Rasul mengatakan la ta'ata fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Kalau kalian masuk ke dalam api itu, selama-lamanya tidak akan pernah keluar. Apakah ini bahasa isyarat, bahasa bahasa ini ya, kiasan? Allahu alam. Apakah artinya masuk ke neraka itu selama-lamanya atau bagaimana? Allahu alam. Tapi yang jelas Rasul katakan, kalau seandainya engkau masuk, maka tidak akan pernah keluar lagi. Sehingga Rasul mengatakan la ta'ata fi ma'siyatillah. Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan. Kemudian selanjutnya maka faja'alallahu ta'atahu mustaqillah. Allah jadikan ketaatan kepada Allah itu tersendiri. Wa ta'ata rasulihi mustaqillah. Ketaatan kepada Rasulnya itu tersendiri. Wa ta'ata ulil amri tabi'ah. Dan ketaatan kepada ulil amri hanya sebagai pengikut. Kan ayat tadi, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa ulil amri minkum tidak disebutkan. Ada kata-kata wa ati'u. Kan tadi atiullah wa atiur rasul, tidak ada wa atiu ulil amri, tidak ada. Tapi wa ulil amri tanpa tatiu. Ini maksudnya dalam bahasa Arab ini namanya tabi'ah, digandengkan. Makanya ada kata-kata wa. Apa ini? Walihada lam yukarril al-fi'al. Tidak diulangi kata kerja atiu. Taati. Fala ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Ini menunjukkan bahwasanya maka tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketaatan kepada Allah mutlak. Ketaatan kepada Rasul mutlak. Baru setelahnya ketaatan kepada ulil amri tidak mutlak. Kalau dia melakukan kebaikan, kalau dia melakukan artinya menghalalkan sesuatu yang apa Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan, maka harus ikuti. Tapi kan akan terjadi ya, akan ada seorang ulama yang sesat, akan ada pemimpin yang zalim. Artinya akan terus menggiring. Ya. Wa ulul amri hum ulus sya'an. Maka kalau kita lihat di sini Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ya artinya tulisan beliau begini. Yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah hum ulus sya'an, yaitu orang yang menentukan segala keadaan. Wahumul ulama. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah ulama. Cuman memang terjadi khilaf di kalangan para ulama siapa ulil amri ini. Ada yang mengatakan ulil amri ini adalah yang berkuasa, si penguasa. Ada yang mengatakan ulil amri ini adalah para ulama. Ada yang mengatakan ulil amri ini adalah para sahabat. Ada yang mengatakan ulil amri ini adalah khulafaur rasyidin. Berarti ada 4.
penguasa, ulama, sahabat dan khulafa. Terjadi khilaf siapa yang ulil amri. Namun Allahu a'lam, kalau beliau di sini mengatakan yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah humul ulama. Kalau dalam tafsir As-Sa'di yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah yang berkuasa atau si penguasa. Kemudian yang yang punya yang si penegak hukum dan para ulama. 3. Ini yang dikatakan sebagai ulil amri. Li'annahu yastaniddu ilaihim fi amri syara' wal ilmi bihi. Kenapa beliau mengatakan bahwasannya ulil amri di sini adalah ulama? Yaitu kenapa? Bahwasannya karena orang-orang atau manusia bersandar kepada mereka. Bersandar kepada para ulama dalam hal apa? Amru syar'i, dalam perkara syariat, wal ilmi, dalam perkara ilmu. Wal umara, sedangkan umara itu adalah yastanidu ilaihim fi tanfizi asy-syar'i wa imdha'ihi. Yaitu yang dijadikan sebagai sandaran dalam apa? Tanfizi syara', yaitu untuk menegakkan syariat wa imdha'ihi, dan keberlangsungan hukum-hukum tersebut. Ya, istilahnya eksekutornya. Ya. Wa idza istaqamal ulama wal umara, maka beliau mengatakan kalau kedua-duanya ulama dan umaroknya ini istiqomah, istaqamatil umur. Jadi semua perkara akan ikut istiqomah. Wa bifasadihim tufsidul umur. Kalau rusak, semuanya rusak. Li'annal ulama, ingat para ulama itu adalah ahlul irsyad wad dilalah, yaitu orang yang berkompeten untuk membimbing dan memberikan pengarahan. Ini ulama, memberikan bimbingan dan pengarahan. Kemudian umara adalah yaitu yang ahlul ilzam wa tanfiz, yaitu yang berkompeten dalam keteguhan dan tanfiz, pelaksanaan hukum. Ini dua-duanya harus berjalan. Ya, semacam sekarang ulama, contoh sekarang kalau orang berzina, kalau orang melakukan perzinahan, kira-kira dia mau bertanya kepada siapa dulu? Dia bertanya kepada siapa? Dia akan bertanya kepada ulama. Ketika ada seseorang yang yang melakukan kejahatan dan sebagainya, dia akan bertanya, kira-kira ini apa hukumnya? Apa yang harus saya lakukan? Oh, ini kalau secara hukum zina, lihat dulu apakah dia sudah bersuami atau sudah beristri atau masih bujang. Kalau dia suami, maka hukumannya segini. Kalau dia beristri, kalau dia masih bujang, dia berzina, maka hukumannya seperti ini. Kan beda. Oh, seperti itu hukumnya. Terus siapa yang akan melaksanakannya? Amirnya, umaroknya yang akan melaksanakannya, yang berkuasa. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau tidak ada yang setuju dengan hukum ini, yang berkuasalah yang akan punya wewenang. Ini kalau kedua-duanya bersatu padu. Tapi kalau kedua-duanya atau satu saja rusak, semuanya akan rusak. Apalagi kedua-duanya. Waliyadzubillah. Kemudian fitahrimi, yaitu taat. Mentaati apa? Taat buta di sini maksudnya. Yaitu mengharamkan apa yang Allah halalkan, yaitu apa? Kemudian tahlilu ma haramallah, yaitu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Fi ja'lihi halalan, yaitu menjadikan menghalalkan sesuatu apa yang Allah haramkan, baik itu dalam hal akidah maupun muamalah. Ya kan? Jadi pokoknya dalam segala satu hal.
ya akidah dan apa namanya dan apa ya. Bahkan kalau kita lihat sekarang, kalau kita ya kadang-kadang ada orang yang bertanya hanya ingin mencari pembenaran, bukan kebenaran yang kira-kira aku lakukan nih. Oh, kalau sama Ustadz ini aku tanya insya Allah nih. Dia sudah tahu mana Ustadz yang bakal begini jawabannya. Ini Masya Allah celang berarti yang bertanya. Dia sudah tahu, wah ini pasti nih aku kesana aja dah. Kalau kesana aduh pasti dah itu haram hukumnya. Enak sini halal. Dia sudah tahu udah celang deh ini. Ya. Maka di sini apa? Ini nggak boleh. Kenapa yang menjadi patokan bukanlah seseorang, tapi ya mohon maaf misalnya dalil yang menjadi patokan. Seandainya seluruh dunia mengatakan khamr ini halal, tidak akan berubah hukum khamr itu halal. Khamr itu tetap tidak bisa diubah. Sah, ya. Begitu juga riba dan sebagainya. Ya. Ini ya. Kemudian fatahrimu ma'ahallallah, ingat mengharamkan apa yang Allah halalkan, la yang kusu darajata fil ismi, tidak berkurang dosanya, derajat dosanya tidak berkurang dari apa? Tahlili ma'ahallallah, yaitu yang menghalalkan apa yang Allah haramkan, sama dosanya sama. Yang Allah halalkan sudah jelas dia haramkan, yang sudah Allah haramkan sudah jelas dia halalkan, dia bolak-balik. Wa kasirun min dzawil ghairah minan nas. Kebanyakan orang yang punya rasa kecemburuan, ya tajiduhum yamilu, biasanya mereka lebih cenderung apa? Ila tahrimi ma ahlallah, yaitu mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, aksar min tahlili al-haram. Ya, jadi orang yang cemburu lebih banyak melakukan itu daripada apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Ini jangan. Biaksi al-mutawa ini, yaitu kebalikan dari orang-orang yang apa sembrono. Wakilahuma khata', kedua-duanya salah. Tidak boleh di dalam syariat ini. Wa ma'adzalika, namun ya, meskipun begitu, fa inna tahlil al-haram fi ma al-asl fihi al-hillu ahwanu min tahrimi al-halal. Ingat, dalam yaitu menghalalkan sesuatu yang haram padahal sesuatu aslinya adalah halal, itu ahwanu, itu lebih ringan daripada min tahrimil halal, daripada mengharamkan yang Allah yang dihalalkan. Nanti kita jelaskan. Li anna tahlilal haram idza lam yatabayyan tahrimuhu fa huwa mabniun 'ala aslinya. Karena apa? Segala sesuatu apa di anna menghalalkan yang Allah haramkan, di dalam yatabayyan, jika memang belum jelas tahrim, yaitu pengharamannya, fahuwa mabniun 'ala asl, dia dibangun sesuai dengan aslinya, sesuai dengan dasarnya, wa huwal ilm, yaitu apa? Halal. Wa rahmatullah, ingat ini semua kaidah. Wa rahmatullah subhanahu sabaqat ghadabah. Sesungguhnya rahmat Allah itu, ya kasih sayang Allah itu mendahului murkanya. Jadi maksud dari sini apa? Ingat, sesuatu yang halal itu lebih banyak jumlahnya daripada yang ketika ya kalau kita berbicara tentang hukum semacam makanan, muamalah dan sebagainya, ya ingat berbicara hukum tentang makanan dan sebagainya, sesuatu yang tidak ada, yang tidak disebutkan, maka dia halal. Kalau pengharaman ini membutuhkan yang namanya dalil. Berarti kalau kita lihat jumlah yang halal itu lebih banyak. Ya, jadi lebih banyak. Mohon maaf sekarang. Telepon. Siapa yang contoh telepon? Halal apa haram? Pernah Rasul mengatakan inna telepon haram? Tidak pernah disebutkan. Apalagi nama-nama makanan khas Indonesia, masya Allah, nama-namanya luar biasa. Ya, tidak disebutkan, artinya tidak disebutkan di sini. Ya, makanan-makanan artinya yang kita makan di pasar-pasar, tidak pernah disebutkan dalam hadis. Tapi ini menunjukkan halal. Untuk pengharaman semacam daging sekarang, kalau daging semacam daging,
Ya, kalau pengalaman yang Allah berikan kepada kita, ya istilahnya dagingnya, kalau dia sudah pakai peci dagangnya atau pakai kerudung, ya kan itu, husnuzon. Siapa berenangnya? Apalagi yang sering buat irrit gini. Kita tanya, ini halal apa enggak ini? Oh. Nah, ini menunjukkan apa? Ya sudah, husnuzon. Kalau memang enggak pingin hati-hati, jangan beli ayam, jangan beli daging, asal beli tempe. Kadang kan kita ribut, ini enggak halal, enggak sebagainya. Ya, kita enggak tahu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang halal itu lebih mangga halal. Tapi kalau di rumah orang, sebenarnya yang halal yang haram bukan mangganya, tapi sekarang mohon maaf ya, kalau kita sebutkan sekarang yang telepon di luar boleh kita makan, tapi kalau dikatakan ini telepon hasil curian, artinya apa? Ini menunjukkan bahwasanya yang halal itu sangat banyak, yang haram itu jumlahnya justru lebih sedikit. Dan kita terhadap sesuatu yang ini husnuzon. Yang penting pokoknya kalau memang artinya sekarang berlaku di tempat jemaah, cuman ini tidak bisa dipakai logika seperti ini. Kalau kita dulu di pesantren ada logika yang tidak masuk akal. Kullama yazhar lana, setiap segala sesuatu yang terlihat itu milik bersama. Ya, kalau ada sabun, odol, kamar mandi, itu milik bersama. Padahal tidak seperti itu, tetap harus diisi. Ini masyarakat muslimin rahmatullah. Jadi apa? Bahwasanya ingat rahmat Allah itu mendahului daripada murka. Artinya apa? Yang Allah halalkan itu lebih banyak. Ya. Fala yumkinu an nuharrima illa ma tabayyana tahrim. Dan ingat, poinnya begini. Tidak mungkin kita mengharamkan sesuatu kecuali jelas keharamannya. Berarti kalau kita disuguhin sama orang non-muslim, disuguhin kopi, diminum apa enggak? Hah? Diminum. Apa masih tanya? Ini kopi ini kira-kira tadi ini ada pancinya. Pancinya tadi habis dipakai ini apa enggak nih? Pak, di rumah ada anjing enggak, Pak? Dijilat enggak ininya? Waduh, ini sini siram. Ya, jadi tidak bertanya. Artinya apa? Menunjukkan halal. Ya. Cuma saya mohon maaf di sini kan kita banyak sekarang nih warung-warung orang Indo, ya, dan sebagainya. Ya. Jadi bolehlah kita, artinya bolehkah kita belanja di sana? Boleh. Seumpama yang jual boktut. Kalau ini yang enggak. Hah? Kalau makanan boleh apa enggak? Hah? Kalau jual pisang goreng itu? Hah? Kalau sembelihan. Baik. Kalau sembelihan kira-kira boleh apa enggak? Ada ayam. Hah? Ini gimana? Ulama menjadi berbeda pendapat. Saya bukan berarti nyuruh makan. Ya, kalau antum masuk warung orang Hindu, apakah artinya ayamnya itu halal atau haram? Belum tentu. Saya bukan berarti nyuruh. Maka ini kita berbicara halal atau haram. Sehingga dikatakan kalau ingin mengharamkan sesuatu maka harus melihat secara jelas. Baru boleh katakan haram. Kalau kita katakan maksud, oh ini haram ayamnya, hati-hati. Sekarang banyak pedagang ayam orang non-muslim, tapi yang nyembelih muslim.
Tapi saya tidak perlu beli di sana. Maksud saya apa? Kalau ada sekarang ustadz yang jual ayam, saya tidak promosi ini. Ya, ada ustadz yang jual ayam, ada orang ya, otomatis kita ke ngapain? Tidak usah. Kalau ingin selamat lagi, beli ayam hidup, aman. Tapi kita tidak boleh mengatakan sesuatu yang halal, mengatakan sesuatu yang halal apa? Yang halal dikatakan selama kita tidak melihat, karena kembali kepada hukum asalnya. Sebagaimana dalam sebuah syariat ada yaitu al-aslu fil asya ibahah. Hukum segala sesuatu itu adalah pada dasarnya adalah mubah. Tapi saya bukan berarti nyuruh belanja di sana, tidak. Kalau masih ada pedagang yang muslim, ngapain nyari yang subhat? Ya betul. Ngapain nyari yang subhat? Orang yang muslim masih ada banyak bacaan di pasar, ngapain lagi nyari yang begitu? Ya. Kemudian selanjutnya, amma fil ibadah, adapun dalam masalah ibadah, maka hukum aslinya haram. Siapa berani yang mendahului sholat sunnah junub? Sholat sunnah junub. Sholat sunnah wudu ada? Ada sholat sunnah junub? Siapa berani mendahului? Sholat baik kan Pak? Siapa berani mendahului? Siapa berani mengeluarkan hadis siapa yang sholat setelah junub akan masuk surga paling tertinggi? Siapa berani? Ini menunjukkan al-aslu fil ibadah. Hukum asli dalam ibadah adalah hatta jaa dalilun ala taghyirihi, sampai ada dalil yang berubah. Ya, ini jadi masya Allah. Mudah-mudahan artinya di sini dikatakan amma fil ibadat fayushaddad. Adapun dalam masalah ibadah ini harus keras, artinya jelas. Jadi beda. Kalau dalam hukum segala sesuatu hukum aslinya adalah mubah, tapi kalau dalam perkara ibadah hukumnya. Kemudian selanjutnya li'annal asal al-mana' wa tahrim hatta yubayyin. Kemudian apa? Karena segala sesuatu asal itu adalah al-mana', dilarang, wa tahrim, dan diharamkan hatta yubayyinahu asyara, sampai memang dijelaskan oleh syariat. Maka ada sebuah kaidah yang mengatakan wal aslu fil asya'i illun wamna' ibadatan illa bi idzni syari'. Asli hukum segala sesuatu adalah halal, dan tahanlah atau laranglah ibadah itu kecuali dengan izin syari', izin Allah Subhanahu wa taala. Tadi sedikit saja. Kemudian arbaba, ya, siapa yang tadi melakukan hal itu mentaati dalam kemaksiatan, maka secara tidak langsung dia adalah arbaba, dijadikan sesembahan selain Allah. Ketika Allah sudah mengharamkan babi, ada orang yang datang, oh babi itu halal. Kemudian orang-orang ikut, oh kata Ustaz ini babi halal. Ini bisa dikatakan jatuh pada kesyirikan, mentaati sesuatu atau mentaati dalam kemaksiatan. Ini mungkin secara singkat, mudah-mudahan apa yang kita bisa sampaikan ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.